pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fitri Widiati, Camat Bekasi Timur. Pada hari ini akan memaparkan terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur tahun 2021. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Pada hari ini kami akan memaparkan outline SAKIP, yaitu yang pertama kerangka berpikir, yang kedua pohon kinerja, yang ketiga peta proses bisnis, yang keempat peningkatan kualitas SAKIP, yang kelima refocusing anggaran, dan yang keenam pemanfaatan aplikasi. RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 sampai dengan 2023 dengan visi Bekasi cerdas, kreatif, maju sejahtera dan ihsan. Kecamatan mengampu dua misi, yaitu misi pertama dan misi kelima. Misi pertama meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan akuntabel, dan sasarannya yaitu meningkatnya akuntabilitas yang profesionalisme, pengelolaan dan layanan pemerintah. Kemudian misi kelima, yaitu membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman, dengan tujuan mewujudkan kota Bekasi yang tertib dan aman, dan sasaran terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat. Untuk mewujudkan visi dan misi kota Bekasi, tercantum dalam Renstra Kecamatan Bekasi Timur, yaitu dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur, dan yang kedua mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang aman dan nyaman. Kecamatan Bekasi Timur mempunyai sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur, dan terwujudnya ketertiban, ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi yang kuat. Dari sasaran strategis yang tadi telah disampaikan, kita memiliki indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi Timur, yaitu dari sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur. Indikator kinerja utamanya adalah nilai AKIP Kecamatan Bekasi Timur, persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan, kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dan dalam hal ini Kecamatan Bekasi Timur mempunyai 4 program yang diantaranya dalam sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur ini adalah 3 program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kota kabupaten, kemudian yang kedua program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan yang ketiga, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk sasaran strategis, terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat. Indikator kinerja utama Kecamatan Bekasi Timur adalah persentase peningkatan wilayah yang tertib dengan satu program, yaitu program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dijelaskan dalam pohon kinerja Kecamatan Bekasi Timur, yaitu dengan tujuan satu, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur, dengan sasarannya yaitu meningkatnya akuntabilitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur, dengan 3 program dan beberapa kegiatan yang ada di Kecamatan Bekasi Timur. Untuk tujuan kedua, mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang aman dan nyaman, sasarannya yaitu terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi yang kuat. Dengan program koordinasi ketentraman dan ketertiban, terdapat satu kegiatan, yaitu koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator tujuan, indikator sasaran, dan indikator program yang tadi sudah dijelaskan juga mengandung
beberapa subkegiatan yang harus dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Peta proses bisnis. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah menjelaskan bahwa peta proses bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur yang saling berhubungan dalam tujuan mencapai visi, misi, dan tujuan. Untuk proses utama, Kecamatan Bekasi Timur terdapat 4 proses utama, yaitu yang pertama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian yang kedua penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang ketiga pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yang keempat koordinasi, ketentraman, dan ketertiban umum. Untuk proses utama yang pertama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, terdapat peta subproses, yaitu dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Timur, melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, kemudian pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Dalam peta subproses ini terdapat peta relasi, yaitu yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah yang pertama camat, sekcam, kasih ekbang, kasih trantik, kasih pemerintahan, lurah, dan kasih permasbam. Dalam proses utama ini yang dilaksanakan yaitu koordinasi, sinergitas dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Kemudian pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Untuk proses utama yang kedua yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dalam peta subprosesnya yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dalam hal ini dalam peta relasinya yang bertanggung jawab yaitu camat, sekcam, dan kasih trantik. Dalam peta proses utama sebagaimana tersebut tadi disampaikan yaitu bahwa pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Kami telah melakukan berbagai koordinasi, konsolidasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang ada di Kecamatan Bekasi Timur, yaitu Camat, Kapolsek, dan Ramil Kecamatan Bekasi Timur. Proses utama yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan peta subproses, yaitu pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, dengan peta relasi, yaitu Camat, Sekcam, kasih ekbang, kasih kesos, kasih permas, kasih pemerintahan, lurah, kasih permasbam, kasih kesos kelurahan, dan kasih pemtibung yang ada di kelurahan. Dalam hal ini, yang dilaksanakan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Dalam hal ini, kami telah melakukan menjalin berbagai aspirasi dari stakeholder yang ada di kelurahan, di kecamatan, sehingga pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dapat mengambil aspirasi dari seluruh pihak yang ada di kecamatan. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan dan evaluasi kelurahan, serta penyelenggaraan LPM yang ada di kelurahan. Dalam hal ini dilakukan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini peta subprosesnya yaitu yang dilakukan adalah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan yang tercantum dalam peta relasinya penanggung jawabnya yaitu camat, sekcam, dan kasih trantik. Dalam hal ini sinergitas yang dilakukan yaitu dengan unsur kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan. Peningkatan kualitas sakit. Dalam hal ini, Kecamatan Bekasi Timur melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kualitas sakit Kecamatan Bekasi Timur. Yang pertama, review ekstra renja rencana kerja tahunan. Kemudian yang kedua, review perjanjian kinerja. Yang ketiga, review rencana aksi. Dan yang keempat, review evaluasi internal. Review yang dilakukan pada dokumen sakit tersebut karena adanya perubahan pada sasaran strategis kecamatan, indikator kinerja, dan target kinerja kecamatan. Dengan sasaran sebelumnya, masyarakat meningkatnya layanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur
menjadi meningkatnya akuntabilitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur. Yang kedua, terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur menjadi terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat. Dari dua sasaran, indikator juga mengalami perubahan. Indikator sasaran sebelumnya yaitu yang pertama, persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, kemudian yang kedua, indeks kepuasan masyarakat, yang ketiga, persentase peningkatan wilayah tertib K3 berubah menjadi yang pertama, nilai aktif Kecamatan Bekasi Timur, yang kedua, persentase peningkatan pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang ketiga, indeks kepuasan masyarakat dalam layanan publik, dan yang keempat, persentase peningkatan wilayah yang tertib. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap dokumen-dokumen sakit yang lainnya, di antaranya indikator kinerja individu atau IKI, perjanjian kinerja, rencana aksi, dan evaluasi internal. Evaluasi sakit oleh Inspektorat Kota Bekasi. Evaluasi sakit Kecamatan Bekasi Timur meliputi 5 komponen yang dinilai. Di antaranya, yang pertama, perencanaan kinerja, yang kedua, pengukuran kinerja, yang ketiga, pelaporan kinerja, yang keempat, evaluasi internal, dan yang kelima, capaian kinerja. Hasil evaluasi sakit Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2019 dengan nilai 74,81 dengan predikat BB, yaitu sangat baik. Tahun 2020 dengan nilai 74,81 dengan predikat BB, yaitu sangat baik. Dan pada tahun 2021 dengan nilai 74,11 dengan predikat BB, yaitu sangat baik. Refocusing anggaran Kecamatan Bekasi Timur. Dalam hal ini, Kecamatan Bekasi Timur terdapat refocusing anggaran. Sebelum refocusing, kami terdapat 4 program, 21 kegiatan, dan 35 subkegiatan. Setelah refocusing, terdapat perubahan dalam kegiatan, yaitu efisiensi anggaran terhadap 13 subkegiatan yang awalnya Rp26.991.791.850 menjadi Rp26.454.455.550. Terdapat efisiensi anggaran dari 13 subkegiatan, yaitu sebesar Rp496.336.300 atau untuk meningkatkan kualitas sakit yang ada di Kecamatan Bekasi Timur, kami melakukan beberapa inovasi, diantaranya yang pertama, dokumen sakit diinput ke dalam e-sakit review yang merupakan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kemenpan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan sebagai sarana penyampaian laporan kinerja secara online. Kemudian yang kedua, sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD sebagai sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Aplikasi ini dibangun oleh Kemendagri berdasarkan Kemendagri nomor 70 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, penginputan dokumen sakit ke dalam aplikasi Sakit Kota Bekasi, yaitu siakip.bekasikota.go.id. Namun dalam hal ini aplikasi tersebut masih dalam proses pembuatan. Terima kasih, demikianlah yang dapat kami paparkan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.